Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu kita sudah belajar cara membaca dan memahami laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Laporan posisi keuangan menggambarkan aset yang dimiliki perusahaan serta klaim kreditur dan pemilik modal atas aset tersebut. Laporan laba rugi menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga pada akhirnya diperoleh laba bersih. Kita juga sudah mempelajari laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi kas dari perusahaan. Kenapa? Karena pertama, tidak semua transaksi di perusahaan melibatkan kas. Contohnya, penerbitan saham biasa untuk pembelian aset. Atau contoh lain, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang kedua, terdapat transaksi yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau biaya. Contohnya, kas dibayarkan ke pemilik modal, itu dividen. Penambahan modal. Yang terakhir, adanya perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas, serta pengakuan biaya dan pengeluaran kas. Itulah sebabnya diperlukan laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan arus kas keluar dan arus kas masuk suatu perusahaan pada suatu periode. Pada episode kali ini kita akan coba membaca dan memahami laporan arus kas. Karena kita tahu kas sangat penting buat perusahaan. Perusahaan membayar utangnya bukan dengan profit, tetapi dengan kas atau uang tunai. Kita akan mulai dulu dengan teori, kemudian setelah itu kita akan coba mempraktekkan dengan membaca dan memahami laporan arus kas dari PT Prodia Widya Usada. Memahami laporan arus kas artinya memahami bagaimana kas bergerak dalam suatu perusahaan. Kas masuk maupun kas keluar. Dan mengungkap arus kas dari akuntansi akrual. Akuntansi akrual, perusahaan mengakui pendapatan atau biaya pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat kapan kas diterima dan kapan kas dikeluarkan. Contohnya, perusahaan menjual barang 100 juta dengan tempo 1 bulan pada tanggal 3 Agustus 2019. Maka pada tanggal tersebut pendapatan diakui meskipun potensi kas baru diterima 1 bulan kemudian. Kenapa dikatakan potensi kas? Karena namanya piutang bisa saja tidak terbayarkan kalau pelanggannya ingkar janji. Jadi cash flow tidak sama dengan net profit. Cash flow atau arus kas adalah aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana. Sedangkan net profit atau laba bersih adalah hasil aktivitas bisnis perusahaan di mana pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga diperoleh net profit. Untuk memahami penyusunan dan laporan arus kas, gunakan persamaan akuntansi. Aset adalah kewajiban ditambah ekuitas. Menurut prinsip cash flow, ketika satu bagian dari persamaan akuntansi dasar berubah, akun kas adalah yang pertama berubah sehingga persamaan tetap seimbang. AR berkurang, piutang berkurang, kas akan bertambah dan sebaliknya. Inventory bertambah, kas berkurang dan sebaliknya. Utang dagang bertambah, kas bertambah. Jadi, kenaikan dalam akun kewajiban adalah sumber kas. Untuk memahami lebih baik, ada baiknya kita menggunakan format neraca sebagai berikut. Piutang berkurang, maka kas akan bertambah dalam jumlah yang sama, sehingga persamaan tetap seimbang. Piutang berkurang, logikanya pelanggan membayar. Jika piutang bertambah, maka kas berkurang, sehingga persamaan tetap seimbang. Piutang bertambah ya karena penjualan meningkat dalam bentuk piutang. Persediaan bertambah, maka kas berkurang. Dan sebaliknya, persediaan turun, maka kas bertambah. Persediaan turun ya karena
barang laku terjual. Utang usaha bertambah, maka kas juga bertambah ya, dan sebaliknya. Jadi, sisi liabilitas ini adalah merupakan sumber kas jika bertambah. Intinya, aset lancar berkurang, maka kas akan bertambah dan sebaliknya. Demikian pula aset tidak lancar berkurang, maka kas akan bertambah dan sebaliknya. Untuk kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar, jika bertambah, maka akan menambah kas. Jika berkurang, maka kas berkurang. Sedangkan untuk modal, jika bertambah, maka kas akan bertambah. Modal bertambah, misalnya pemilik menambah modal, atau perusahaan mengeluarkan surat utang. Dengan memahami hal ini, maka kita bisa mengerti dari mana kas perusahaan diperoleh dan kemana kas perusahaan keluar. Kas diperoleh dari pengurangan aset karena dikonversi menjadi kas. Ya, contohnya piutang berkurang, maka kas bertambah, persediaan berkurang, maka kas bertambah. Bahkan aset tetap misalnya berkurang, maka kas bertambah. Ya, aset tetap berkurang karena dijual, tentu saja kasnya akan bertambah. Penambahan dalam kewajiban. Utang dagang tadi ya bertambah, kas bertambah, utang bank dan kewajiban lainnya jika bertambah itu adalah sumber kas. Penambahan dalam ekuitas. Jelas kalau pemilik menambahkan modal, otomatis kas akan bertambah. Dan laba diri tahan juga akan meningkatkan kas jika ini bertambah. Kemana kas dapat pergi? Kas untuk meningkatkan aset lainnya. Jadi kalau misalnya persediaan meningkat, artinya kas berkurang karena untuk meningkatkan persediaan ini biaya dibayar di muka meningkat, maka kas akan turun dalam jumlah yang sama dan aset tetap meningkat, kas juga akan berkurang, aset tetap meningkat artinya ada pembelian aset. Kas untuk mengurangi kewajiban, membayar supplier, membayar biaya masih harus dibayar, membayar pinjaman bank, dan kewajiban lainnya. Di kas dapat keluar untuk mengurangi kewajiban. Kas dibayarkan kepada pemilik dalam bentuk dividen, sehingga kas keluar. Kas untuk membayar suatu transaksi. Kas dikeluarkan untuk membayar suatu transaksi. Tidak masuk neraca, tapi dikaitkan dengan pendapatan. Contohnya biaya promosi. Laporan arus kas. Jadi, arus kas tadi akan dilaporkan dengan menggabungkan cash flow yang diakui pada laporan laba rugi dengan cash flow yang diakui pada neraca. Laporan arus kas digunakan memperinci sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasar aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Jadi di dalam laporan arus kas nanti bagaimana kas bergerak ya, di dalam aktivitas operasional, di dalam aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nanti kita akan lebih jelas ya pada waktu mencoba membaca dan memahami laporan keuangan Prodia. Jenis-jenis laporan arus kas, jadi jenis laporannya ada dua, yaitu direct method dan indirect method. Di dalam direct method, bentuk dan laporan arus kas dimulai dari kas hasil penjualan dan menitik beratkan langsung pada penjumlahan perubahan kas dari operating activity. Indirect method, bentuk dari laporan arus kas yang disajikan secara tidak langsung yang dimulai dari net income, kemudian disesuaikan dengan mengoreksi dari pengaruh dari transaksi bukan kas, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, perubahan aktiva dan kewajiban lancar. Ini adalah contohnya untuk yang direct method dan ini contoh yang indirect method. Di dalam direct method, seperti yang tadi dijelaskan, dimulai dari penjualan bersih. Kemudian menitik beratkan nih kepada perubahannya. Penurunan piutang usaha, kita tahu, maka kas akan bertambah 100. Jadi penerimaan dari kas dari penjualan adalah 1,8. Kemudian dikurangi biaya-biaya produksi. Dan penurunan persediaan adalah meningkatkan kas. Peningkatan hutang juga meningkatkan kas. Sehingga
maka dibayar untuk pemasok sebesar minus 500. Kemudian setelah dikurangi beban administrasi, beban-beban lainnya, dan penurunan dalam akun yang masih harus dibayar, pembayaran kas untuk beban operasional adalah minus 330. Kemudian akan diperoleh arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 780 setelah tadi dikurangkan dengan beban bunga dan pajak. Nah, baik menggunakan direct method maupun indirect method, maka arus berkas bersih dari kegiatan operasi akan sama, yaitu sebesar 780. Kemudian ini arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Kalau dari investasi ini ada kenaikan aset tetap. Kenaikan aset tetap kalau naik kan kasnya jadi minus karena berarti ada pembelian aset tetap ya. Kemudian dari aktivitas pendanaan ini ada penurunan wesel bayar. Lalu kenaikan utang jangka panjang, pembayaran dividen, sehingga maka kenaikan bersih dalam arus kas dan investasi jangka pendek 500, saldo awal kas 500, saldo akhirnya ya di tahun kedua kita lihat adalah ini nih 1000. Coba perhatikan di dalam laporan arus kas indirect method ini yang dimulai dari laba bersih tahun kedua sebesar 180 juta, ini dalam jutaan semuanya ya. Beban penyusutan dan amortisasi ditambahkan sebesar 100 juta. Kalau di dalam laporan laba rugi, ya coba kita lihat. Beban penyusutan dan amortisasi ini mengurangi pendapatan. Sebetulnya beban penyusutan dan amortisasi ini sifatnya non-cash, sehingga pada laporan arus kas kita harus menambahkan. Lain-lain caranya sama dengan tadi yang direct method, logikanya. Satu hal bahwa laporan arus kas ini sekali lagi menggabungkan perubahan arus kas pada neraca, ya ini pada neraca tahun pertama dan kedua, dan perubahan arus kas pada laporan laba rugi. Sebetulnya kita bukan dalam kapasitas untuk belajar menyusun laporan arus kas. Di dalam prakteknya kita kan tidak disuruh menyusun laporan arus kas, tetapi yang penting di sini kita adalah memahami khususnya logikanya. Baik, untuk dapat memahami lebih lanjut, lebih dalam lagi kita akan coba mempraktekkan dengan membaca dan memahami laporan arus kas PT Prodia Widyausaha berikut ini. Ini adalah laporan arus kas dari PT Prodia Widyausaha Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ya, disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Seperti dijelaskan di depan bahwa laporan arus kas menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas perusahaan dalam pembelian bahan baku atau barang dagangan, diproses kemudian dijual dan sampai mendapatkan pembayaran dari pelanggan. Aktivitas operasi berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas investasi adalah aktivitas perusahaan dalam pembelian, penggantian, dan penjualan aktiva tetap, termasuk aktiva atau aset tak berwujud dan investasi pada efek. Aktivitas pendanaan merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini juga meliputi penempatan dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil atau dividen atas investasinya. Jika kita lihat pada laporan arus kas ini, metode yang digunakan adalah direct method. Dan terlihat metodenya adalah cash basis. Dimulai dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 1.762.168.000.000. Artinya pelanggan benar-benar sudah membayar. Coba kita bandingkan dengan pendapatan neto pada laporan laba rugi. Terlihat laporan laba rugi malah lebih kecil dari
kas yang diterima. Ini berarti ada pelanggan-pelanggan yang sudah benar-benar melakukan pembayaran. Ini kas sudah diterima. Kita perhatikan piutang juga mengecil. Ya, kalau padan neraca, piutang mengecil. Padan neraca. Piutang mengecil ini dari 2018 ke 2019. Artinya ada pelanggan-pelanggan yang sudah membayar ya, kas masuk. Itulah sebabnya penerimaan kas dari pelanggan lebih besar dari pendapatan neto pada laba rugi. Kemudian terlihat ada pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan pihak ketiga. Sebesar ini juga ada penghasilan bunga sebesar 52 miliar 72 juta. Ini juga nampak pada laporan laba rugi kalau kita lihat. Lalu pembayaran pajak sebesar 45 miliar 539 juta. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang perlu kita perhatikan adalah arus kas operasi ini positif. Positif sebesar 341 miliar lebih. Ini penting bahwa kegiatan operasi normal perusahaan menghasilkan kas yang positif. Dan kas tersebut dapat dipergunakan perusahaan untuk membeli aset tetap atau membayar utang atau diberikan ke pemilik sebagai dividen tadi. Bagaimana jika sebaliknya arus kas dari aktivitas operasi negatif? Maka perusahaan harus menutup arus kas yang negatif tersebut. Misalnya dengan cara menjual aset yang tidak produktif, yaitu yang tidak terkait proses produksi. Misalnya tanah bangunan yang tidak terpakai, mobil dinas yang berlebih, dan lain-lain. Dan itu akan nampak di dalam aktivitas investasi. Perusahaan juga dapat menambah modal, menerbitkan surat utang, mengajukan pinjaman ke bank, dan lain-lain yang merupakan aktivitas pendanaan. Jika minus berlangsung terus-menerus, maka hal ini dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, jika Anda menganalisa suatu perusahaan dengan arus kas operasi yang negatif, maka Anda harus mencari tahu penyebabnya. Apakah piutang tak tertagih meningkat, persediaan meningkat karena barang kurang laku, kepercayaan supplier menurun, dan lain-lain. Pada arus kas dari aktivitas investasi, total arus kas neto yang dipergunakan untuk aktivitas investasi adalah ini, minus nih totalnya untuk dipergunakan untuk aktivitas investasi. Dengan perincian antara lain untuk memperoleh aset tetap, penambahan sewa dibayar di muka, ya ini yang besar-besar saja. Dan pencairan untuk penempatan deposito berjangka yang sebesar 85 miliar. Untuk deposito berjangka ini oleh perusahaan kita lihat digolongkan sebagai investasi. Artinya perusahaan memperoleh penghasilan bunga atas investasinya ini. Sama seperti investasi dengan membeli aset tetap dengan katakan dengan nilai yang sama. Jika suatu ketika nanti aset tersebut dijual atau deposito ini dicairkan, maka perusahaan akan mendapat kasnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan juga tercatat negatif nih, sebesar 110.716 juta. Di mana sebesar 20 miliar 578 juta adalah untuk pembayaran utang bank. Dan sebesar ini untuk pembayaran dividen nih kepada pemilik modal. Akibatnya arus kas neto ini arus kas neto
Dari aktivitas operasi perusahaan yang positif sebesar 341 miliar 825 juta tadi, dikurangi arus kas neto digunakan untuk investasi dan aktivitas pendanaan, maka kas menjadi minus sebesar 10 miliar 632 juta. Ini mengakibatkan kas tahun 2018 di neraca yang tercatat sebesar 102 miliar 484 juta ini akan berkurang. Akhirnya di akhir tahun menjadi sebesar 91 miliar 852 juta. Ya, ini dikurangi minusnya, nah, kasnya berkurang. Dan angka ini adalah sebagai akun kas dan setara kas pada neraca 31 Desember 2019. Nah, dengan memahami arus kas di mana kas bergerak pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, maka kita bisa mengetahui dari mana perusahaan memperoleh kasnya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, untuk bertumbuh, dan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur termasuk membayar dividen. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, dengan mempelajari dan memahami arus kas, maka kita bisa mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Akibat pandemi COVID-19, kita melihat banyak perusahaan tertekan arus kasnya menjadi minus, dan mereka berusaha menutup kekurangan kas tersebut antara lain dengan menjual aset yang tidak produktif, melakukan efisiensi termasuk mengurangi karyawan atau merumahkan karyawan. Dan jika bisa mereka juga menambah modal. Namun jika itu tidak dapat dilakukan semua, maka mereka akan mengajukan kredit ke bank. Akhirnya kalau tidak bisa juga akan meminta restrukturisasi. Dan karena jika berlangsung lama, maka pada akhirnya kita melihat banyak perusahaan juga akhirnya menutup usahanya. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat, bank juga disibukkan dengan restrukturisasi kredit para debiturnya dan NPL-nya meningkat, kondisi perekonomian memburuk, bahkan diperkirakan pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Oleh karena itu, mari kita berdoa saja agar pandemi ini segera dapat berakhir, di mana vaksin yang ditemukan benar-benar efektif, sehingga kehidupan kembali normal, bukan new normal. Terima kasih sudah menyaksikan, kita akan lanjutkan di episode berikutnya, yaitu menganalisis laporan keuangan.